Oke, kita akan mulai membahas tentang tata cara membuat video debat. Nah, kali ini kita akan lihat dari video kakak kalian, yaitu Kadian yang kemarin ikut lomba. Bagaimana Kadian sudah bisa membuat debat yang sangat baik gitu. Oke, kita mulai dari pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Darmada Asri. Saya dari tim pemerintah SMA Negeri 1 Randu Dongkal. Oke, diawali dengan salam, terus perkenalkan diri, dari sekolah mana, dari tim apa. Gitu. Itu adalah awal pertama untuk memulai debat. Jadi perkenalan terlebih dahulu. Dewan Juri yang terhormat dan seluruh peserta LDP 2020, dalam kesempatan perdebatan kali ini kita akan membahas mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan. Oke, setelah itu jangan lupa untuk memberi salam kepada Dewan Juri dan peserta lain, lalu memperkenalkan mosi atau membacakan mosinya, gitu. Mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Oke, ini adalah mosi yang tahun kemarin. Mosinya adalah di negara-negara tingkat korupsi tinggi, penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Nah, dari mosi tersebut kalian harus mengambil kata kunci untuk didefinisi. Jadi definisi ini kalian bisa nyari di Google. Nah, kata kunci dari mosi tersebut yaitu indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Jadi cari pengertian indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, begitu. Saya sebagai tim pemerintah menyetujui mosi kali ini. Jangan lupa bilang setuju atau Terlebih tidak dahulu setuju. izinkan saya untuk memberikan definisi terhadap mosi kali ini. Indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Latar belakang yang mendasari kesetujuan. Oke, setelah kalian memberikan definisi tentang kata kunci dari mosi tersebut, kalian lanjut ke latar belakangnya. Latar belakang kalian setuju atau tidak setuju gitu. Kalau di Dian kan setuju gitu kan. Nah, setujunya bagaimana? Kita lihat latar belakangnya Dian dulu. Saya terhadap mosi kali ini adalah dilansir dari Wikipedia. 7 dari 10 negara dan 9 dari 10 negara berkembang memiliki indeks persepsi korupsi 5 poin dari 10 poin. Mengapa hal demikian? Hal ini dikarenakan banyak universitas di dunia bahkan di Indonesia melakukan seleksi berbasis nilai pada saat penerimaan mahasiswa baru. Oke, jadi dia mencari fakta mengenai bagaimana caranya penerimaan mahasiswa baru di negara-negara berkembang gitu. Itu cari di Wikipedia. Untuk dia nyarinya di Wikipedia itu fakta ya. Nah, dari fakta tersebut sudah jelas bahwa di banyak univ kebanyakan itu menggunakan nilai untuk masuk gitu, termasuk di Indonesia. Jadi kebanyakan negara-negara untuk masuk kuliah itu dilihat dari nilainya gitu, bukan dari indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa gitu, tapi dilihat dari nilainya. Nah, dari latar belakang itu si Dian ini setuju kalau indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa itu yang harusnya digunakan untuk penerimaan mahasiswa baru, begitu. Kita lanjut dulu. Ya, para mahasiswa berbondong-bondong melakukan berbagai kecurangan demi mendapatkan nilai yang baik. Hal ini dibuktikan tercatat 510 peserta tes UTBK di Indonesia didiskualifikasi oleh LTMPT dikarenakan membawa gawai, memotret, dan menyebarkan soal. Hal ini merupakan cikal bakal sikap korupsi seorang mahasiswa atau seorang diri seseorang ketika beranjak dewasa. Oke, dia juga menghubungkan antara bagaimana sebuah mahasiswa baru masuk dengan nilai dengan korupsi gitu. Itu adalah latar belakang kuat dari Dian yang dijelaskan dengan fakta-fakta, yaitu tadi ada dua fakta ya yang dijelaskan oleh Dian, yaitu dari Wikipedia, dan satunya lagi dia memberikan fakta bahwa banyak kecurangan yang terjadi ketika penerimaan mahasiswa baru karena banyak nilai
karena difokuskan ke nilai gitu ya. Jadi difokuskan ke nilai karena itu akhirnya banyak kecurangan. Itu adalah latar belakang yang sangat baik dari kakak kelas kalian untuk mosi tersebut gitu. Nah, setelah latar belakang, apa yang akan kita lakukan? Kalau bingung, tolong ditanyakan ya, bagaimana cara membuat latar belakang, buat definisi. Nanti tolong ditanyakan kalau tidak paham. Selanjutnya saya akan memberikan poin-poin argumentasi saya terhadap kesetujuan mosi kali ini. Poin yang pertama adalah dengan adanya indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa dapat memupuk moral anti korupsi. Saya ibaratkan kebijakan ini merupakan kebijakan seperti membonsai pohon. Sikap korupsi seseorang dibuat tumpul lebih Oke, kalau Dian memberikan selanjutnya setelah membuat latar belakang, Dian memberikan poin argumennya. Jadi kenapa dia kenapa dia setuju dengan mosi tersebutnya. Argumen poin pertama dijelaskan. Jadi dia memberikan poin, lalu dia menjelaskan poin tersebut. Kenapa dia tidak setuju? Dia setuju gitu. Terus boleh dengan memberikan poin-poin terlebih dahulu lalu dijelaskan per poin, atau kalian boleh langsung poin lanjut ke penjelasan, boleh. Kalau Dian dari poin lanjut penjelasan. Dia memberikan tidak hanya argumen yang baik, tetapi dia juga memberikan filsafat gitu. Memberikan dengerin aja deh. awal agar tidak menjulang saat dewasa adalah dengan adanya indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa dapat memupuk moral anti korupsi. Saya ibaratkan kebijakan ini merupakan kebijakan seperti membonsai pohon. Sikap korupsi seseorang dibuat tumpul lebih awal agar tidak menjulang saat dewasa. Keberhasilan masuk jenjang pendidikan tinggi meski Oke, dia memberikan filosofi gitu ya tentang bagaimana sebuah korupsi seharusnya jadi bonsai aja gitu, jadi yang kecil aja langsung dipotong jadi bonsai, bukan malah dibiarkan begitu saja. Nah itu kan ini adalah dengan univ yang didasarkan, mahasiswa baru yang didasarkan oleh nilai itu, masuk dengan nilai itu seperti membiarkan pohon itu menjadi besar gitu. Pohon yang korupsi itu menjadi besar, bukan dibonsai. Jadi alasan itu yang membuat Dian itu setuju gitu. ditempuh dengan cara bersih dan jujur sejak awal. Hal ini dikarenakan agar pada saat dewasa nanti pada diri seseorang tersebut tidak terdapat sikap korupsi karena sejak awal telah dididik dengan sikap anti korupsi. Saya berikan contoh di Indonesia mulai tahun 2015 menjadikan. Oke, itu adalah pendapatnya Dian terlebih dahulu, opininya Dian, kenapa dia setuju terhadap mosi tersebut. Ini pendapat masing-masing orang ya. Jadi setelah itu, agar pendapatnya Dian itu kuat, dia memberikan contoh. Ini fakta, bisa dicari di Google atau di berita-berita atau para ahli. Indeks integritas sekolah sebagai syarat masuk PTN. Kementerian Pendidikan dan Budaya di Indonesia menyatakan bahwa jika nilai rapor tinggi pada satu sisi dan US rendah di sisi lain, maka sekolah dianggap telah melakukan kecurangan. Hal ini mengingat betapa pentingnya kejujuran di dunia pendidikan, khususnya penerimaan mahasiswa baru, agar dapat menekan angka korupsi di dunia bahkan di Indonesia. Sehingga saya sebagai tim pemerintah tetap menyetujui mosi kali ini. Poin yang kedua adalah Jadi dia memberikan fakta tentang pernyataan seseorang, pernyataan ahli ya. Jadi dia memberikan fakta bahwa poinnya dia itu, poin pertama itu iya benar kayak gini. Nah lanjut, dia memberikan simpulan di bagian poin pertama gitu, sesuai dengan pendapat tersebut gitu, pendapat ahli tersebut bla 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 gitu. Lanjut, setelah itu baru lanjut ke poin kedua. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa dapat menaikkan bobot nilai IPK seseorang.
Saya yakin bahwa dengan cara yang baik dan usaha yang baik, yakni dengan tidak melakukan kecurangan, hal ini akan berimbas pada hasil yang baik pula, sehingga seorang mahasiswa akan mendapatkan hasil atau nilai IPK yang tinggi. Poin yang ketiga adalah dengan adanya penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, hal ini dapat meningkatkan kualitas mahasiswa atau mahasiswi ketika terjun dalam ranah dunia kerja. Telah kita ketahui bersama bahwa pada saat ini yang dibutuhkan dalam dunia kerja bukanlah hanya kemampuan akademis seseorang saja, melainkan moral orang tersebut. Sehingga selain kecerdasan akademis, moral juga sangat dibutuhkan, terutama moral anti korupsi untuk menekan tingkat angka korupsi di dunia bahkan di Indonesia. Sehingga saya sebagai tim pemerintah tetap menyetujui mosi kali ini bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Saya ambilkan contoh negara yang berhasil menerapkan sistem kebijakan kali ini, yakni negara Hong Kong. Negara Hong Kong merupakan negara yang terkenal dengan dengan angka korupsi yang cukup tinggi. Ini di bagian akhir setelah dia memberikan poin-poin, dia memberikan contoh dari negara yang menggunakan sistem tersebut gitu, sebagai memperkuat argumen dia gitu. Jadi ini adalah fakta memperkuat di bagian akhir, contoh dari mosi tersebut. Namun dengan dilakukannya sistem ini, integritas para pendidik membawa Hong Kong yang semula memiliki indeks persepsi korupsi 8,3 dari skala 0 sampai 10 menjadi negara terbersih dari perilaku korup ke-15 dari 163 negara dunia pada 2006. Hal ini sangat membuktikan bahwa dengan adanya penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa dapat menurunkan angka korupsi di negara-negara dunia. Sehingga saya sebagai tim pemerintah sangat menyetujui mosi kali ini. Dewan Juri yang terhormat, demikian argumen-argumen yang dapat saya sampaikan mengenai perdebatan mosi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dia memberikan kesimpulan dengan menegaskan ulang, bukan membacakan lagi ya poin-poinnya, tetapi memberikan contoh dari negara yang sudah menerapkan penerimaan mahasiswa baru dengan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Jadi kan ini kan mosinya itu kan mengharapkan bahwa penerimaan mahasiswa baru menggunakan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa itu untuk menekan tingkat korupsi gitu. Nah, dia memberikan solusi di bagian ending, bagian akhir dari debatnya gitu. Itu ya, itu untuk tim afirmasi atau tim setuju. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Terima kasih.